Film berawal di daerah Lembang, Bandung tahun 1985. Di sini kita akan diperlihatkan seorang wartawan bernama Joglo. Ia rupanya sedang diculik oleh anak buah temannya sendiri yang bernama Heru. Penculikan ini bertujuan untuk memperlihatkan sekte sesat penyembah pocong yang berlokasi di pusat observatorium. Di sana, Joglo langsung disuruh masuk oleh Heru. Ketika sampai di dalam, Joglo melihat ada ratusan mayat pocong yang sedang menyembah lukisan di dinding. Entah apa maksudnya. Kemudian Joglo masuk lebih dalam ke ruangan observator. Di sana terlihat banyak sekali para tokoh sekte sesat yang sedang melakukan peribadatan. Heru meminta Joglo agar merahasiakan kegiatan ini karena takutnya hal ini akan menghebohkan seluruh antero penjuru dunia. Terlebih lagi, kota Bandung akan menjadi tempat konferensi Asia Afrika besok pagi. Heru meyakinkan Joglo bahwa seluruh pocong akan kembali dikuburkan dan ruangan akan disterilisasi agar kembali normal seperti semula. Beritakan ini pada semua orang, karena kalau tidak, kotoran baru. Bikin. Scene berpindah ke Jakarta pada tanggal 15 April tahun 1986. Kita akan diperlihatkan sosok Rini, seorang karyawan pabrik yang lumayan cantik, anak untuk DCCP. Di tahun ini, Rini mendapatkan kesempatan beasiswa kuliah di luar kota. Namun Rini masih ragu untuk meninggalkan para adiknya, sehingga direktur memberikan waktu beberapa hari untuk Rini berpikir. Pada tahun itu juga sedang terjadi sebuah tragedi penembakan misterius oleh sekelompok orang yang diberi nama Petrus. Dalam berita itu dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 sampai tahun 1986 sudah menghabisi ribuan korban dan sampai sekarang pelakunya belum terungkap. Terlihat Rini tinggal di rumah susun yang terletak di tengah kota Jakarta. Di sana kita diperlihatkan ada ayahnya yang bernama Bedot dan dua adiknya yang bernama Dani dan Tony. Rumah susun itu berposisi di dataran rendah rawan banjir. Selain itu juga rumah susun ini terlihat kumuh karena proyek pemerintah memang rata-rata seperti itu. Rumah susun ini dilengkapi lift namun sudah tua dan sangat membahayakan. Orang-orang yang tinggal di sana rata-rata adalah orang yang beridentitas di bawah garis kemiskinan karena tidak ada orang kaya yang mau tinggal di sana. Rini dan keluarganya tinggal di lantai 8. Lalu kita akan melihat Dani yang tengah bermain bersama temannya yang bernama Rudi dan Darto. Mereka menemukan sebuah batu besar yang terkubur di halaman kosong belakang rumah susun itu. Dani meyakini bahwa di bawah rumah susun itu dulunya bekas pemakaman. Jangan. Gini, kamar rumah susun itu kan kecil. Selanjutnya kita dikenalkan kepada sosok penghuni baru di rusun itu. Ia bernama Tari yang memiliki perawakan seksual benol montok. Ia hanya tinggal sendirian di rusun tersebut dan berada di lantai 9. Hingga karena cara berdandannya itulah ia berhasil menarik seluruh perhatian pria di sana termasuk Dino. Hari itu Tony yang tertarik pada Tari. Ia mencoba tebar pesona dengan mengajaknya berkenalan. Untuk pancingan awal, Tari meminta Tony untuk membetulkan radionya yang rusak. Setelah itu ia akan mengkokop Tony. Setelah pertemuan ini, disinilah awal mula Tony tertarik kepada Tari. Tony lalu makan malam bersama kakak dan adiknya. Beberapa saat kemudian datanglah sang ayah dengan koper yang selalu ia bawa. Entah apa rahasia di dalam koper tersebut, mereka semua tidak tahu karena ketika sampai di rumah, ayahnya langsung menyimpan koper itu di dalam laci yang terkunci. Di tengah makan malam, Tony memberitahu kebiasaan adiknya bahwa di sini adiknya selalu mengorek tanah ketika main di halaman belakang rusun. Sementara Rini, ia mengutarakan keputusannya bahwa akan segera pindah dari rusun karena akan melanjutkan pendidikan di luar kota. Mendengar hal itu, adik-adiknya merasa sedih, sementara sang ayah meyakinkan mereka bahwa tinggal di rusun akan baik-baik saja, tidak usah memikirkan kakakmu yang akan ngabret. Setelah mendapatkan izin dari bapaknya, Rini menonton TV. Terlihat BMKG memberitakan bahwa cuaca besok hari akan terjadi hujan deras dan badai.
Hingga saat Rini akan membuang sampah, ia mengalami kejadian yang sangat mencekam. Terlihat lorong pembuangan sampah sangat menyeramkan. Kemudian semua pintu tiba-tiba terbuka memperlihatkan semua penghuni yang berperilaku aneh. Entah apa yang terjadi pada semua penghuni rusun di sini. Rini yang ketakutan langsung kembali ke kamarnya. Di sisi lain, anak tetangga kamar bernama Wisnu juga mengalami hal aneh saat ia akan membuang sampah di lorong rusun. Ia dihantui oleh jurik sang ayah yang selalu menerornya dan mengejarnya. Buka pintu, Wisnu. Kembali kepada Joglo, rupanya ia bekerja sebagai penulis di majalah berbayar. Selama bertahun-tahun ia mengumpulkan sebuah informasi mengenai sekte pengabdi setan. Terlihat ada beberapa foto pengabdi setan dan salah satunya Joglo merasa kenal dengan anggota sekte pengabdi setan tersebut. Lalu ada juga foto sejarah rumah susun yang berisi para sekte pengabdi setan. Rupanya rumah susun itu adalah tempat tinggal si Rini dan keluarganya. Joglo bertekad akan mengunjungi rumah susun itu untuk membubarkan sekte pengabdi setan di sana. Hingga ia harus melalui perjalanan panjang dari Lembang, Bandung menuju tengah kota Jakarta Selatan. Kembali kepada Rini yang akan berangkat keluar kota, ia mengalami sebuah tragedi yang mengerikan. Terlihat rombongan orang masuk ke dalam lift tua rongsok. Hingga saat di tengah-tengah lift rongsok itu macet membuat semua penumpang kepanikan. Di tengah kepanikan itu hanya Wisnulah yang berhasil keluar karena hanya ialah yang memiliki badan kecil. Sementara yang lainnya harus modar mengenaskan, termasuk ibunya Wisnu. Beberapa saat berlalu, ternyata setelah tragedi tersebut masih ada yang selamat, yaitu bapaknya Rini. Karena ia berhasil selamat, berada di paling atas antara tumpukan korban. Lalu ada juga korban seorang bocil yang sedang mengambil koin di bawah lift yang membuat ia tertimpa gepeng dan modar. Saat hari semakin sore, jenazah korban lift rongsok segera dikafani di kamarnya masing-masing. Cuaca di malam itu sesuai prediksi BMKB terjadi hujan badai dan berpotensi banjir hingga banyak penghuni rusun yang mengungsi ke tempat lain. Seperti film Bapuk pada umumnya, ketika akan terjadi hal-hal aneh maka listrik akan mati. Di sisi lain, Tony menyerahkan radio kepada Tari, namun saat Tari menyalakan radio tersebut, tiba-tiba terdengar suaranya sendiri yang meminta tolong seolah-olah Tari sedang berada di ambang kematian. Demikian tadi lagu Bidu Wanita legendaris sedang mendengarkan ya. Selanjutnya ada penelpon lagi. Buat keluarga saya di utara. Ini dengan siapa? Halo, nama saya Tari. Saya nggak bisa gerak karena udah diikat. Mengalami kejadian itu, Tari yang ketakutan segera ngabret dari sana dan dia berpapasan dengan Tony. Hingga Tari memberikan radio itu kepada Tony. Merasa radio itu rongsok tidak berguna, ia membuangnya ke tempat sampah. Lalu Tony bertemu seorang ustadz yang baru saja selesai mengkafani seluruh jasad di sana. Ustadz itu mengajak Tony untuk menemaninya patroli. Tony yang awalnya ragu, ia diyakinkan oleh sang ustadz bahwa rasa takut itu adalah seni. Jadi kita harus menikmati setiap ketakutan yang kita rasakan. Ketika memeriksa sebuah ruangan, terlihat ada dua mayat yang terbaring di lantai. Dengan gemetaran, Tony menutup jendela hingga tiba-tiba ternyata Ustadz hanya menguji nyali Tony dengan bersembunyi sejenak. Sebelum melanjutkan patroli, Pak Ustadz izin ke Cubluk untuk buang hajat dan sekalian mengecek korban dekat Cubluk. Hingga Ustadz meyakinkan Tony untuk melawan rasa takutnya sendirian saja. Saat Tony tiba di lantai 13, ia hanya menggunakan korek api sebagai penerangan. Lalu tiba-tiba
Melihat mata pocong yang melotot ke arahnya, Tony langsung ngabret ketakutan meninggalkan tempat tersebut. Setelah di luar, Tony berpapasan dengan Dino. Dino adalah saingan Tony untuk siapa saja yang pertama kali mencicipi tubuh Tari, maka dia akan berhasil. Dino meminta tolong Tony mengambilkan garpu di lantai 13 karena hanya Tony lah yang memiliki badan kecil. Hingga saat Tony membantu Dino, ia memasuki lorong kecil dan secara tidak sengaja menemukan album foto mendiang ibunya. Kemudian mengambilnya dan segera ngabret dari sana. Sementara Dani dan dua temannya ia sedang mencari barang berharga yang ditinggalkan para pengungsi ke tempat lain. Di tengah kesepian dan suasana mencekam, mereka mengetuk satu persatu unit rusun sampai akhirnya mereka menemukan ruangan Pak RT yang tak dikunci. Di dalamnya, mereka menemukan foto dan buku sejarah awal mula rusun itu dibangun, bahwa dulunya di kawasan rusun ini adalah pemakaman dan setiap 20 tahun sekali pada tanggal 17 April akan diadakan acara pengabdian syaiton. Hingga mereka meyakini bahwa nanti pada tanggal 17 April akan ada orang-orang yang berkumpul melakukan pengabdian syaiton seperti foto tersebut. Mereka akhirnya menaiki setiap lantai karena semakin penasaran dengan sejarah di balik rusun ini. Beneran ini aneh. Rumus ini aneh banget. Gua, nyokap gua, Wina. Lah, ada lu Wina juga Bohong lu. Di sisi lain, Rini yang penasaran dengan koper yang selalu dirahasiakan oleh bapaknya, akhirnya ia memberanikan diri akan mengambil kopernya. Kemudian Rini mengajak Dino, Tony, dan Tari untuk membuka koper rahasia ayahnya bersama-sama. Gak bisa ke tempat kita. Kakak lihat ini. Aku nggak tahu, tapi pasti acara penting. Banyak bule-bule. Mereka ada di rusun ini. Pas dibuka, mereka terkejut bukan main melihat isi koper itu ternyata adalah kumpulan potongan jari manusia. Hingga mereka ngabret ketakutan. Rini yang kehilangan adiknya, ia tidak jadi kabur dan mencari Dani bersama Tony dan Wisnu. Sementara Tari dan Dino ngabret ke bawah karena panik. Mereka tidak menyadari telah menginjak genangan air yang beraliran listrik tegangan tinggi. Saat melanjutkan pengabretan, ia terus diteror sosok pocong yang sangat mengerikan. Hingga membuat Dino dan Pak Ustadz Modar diserang dedemit rusun. Sementara Tari yang ketakutan, ia bersembunyi di tempat sampah hingga tiba-tiba radio yang telah dibuang Tony ke tempat sampah tiba-tiba menyala hingga membuat Tari Modar mengenaskan. Di sisi lain, hantu di rusun itu juga meneror Dina, adiknya Rudi. Ia mendengar suara panggilan dari almarhum ibunya yang membuat ia modar saat itu juga. Kembali kepada Dani dan temannya, mereka mencoba mencari lantai 14 yang terdapat di gambar sejarah. Namun setelah beberapa jam berkeliling, mereka tidak kunjung menemukan pintu masuk menuju lantai 14. Di tengah pencarian pintu masuk lantai 14, Dani melihat sosok adik bungsunya yang dulu diculik setan pada film Pengabdi Setan sequel pertama. Melihat sosok sang adik, Dani berteriak dan lari ketakutan hingga ia menemukan Rini yang sedang mencarinya. Mendengar bahwa adik bungsunya masih hidup, Tony memasuki lantai itu untuk membawa adik bungsunya keluar. Mereka akhirnya berpapasan dengan sang ayah. Kemudian bapaknya itu menjelaskan semua kejadian di dalam koper tersebut, bahwa apa yang dilakukan ayahnya adalah demi melindungi keluarganya dari serangan para hantu pengabdi syaiton. Bapaknya juga mengaku bahwa ibunya juga adalah pengabdi setan sama seperti dirinya. Ketika bapak melihat anak bungsunya, ia langsung emosi ingin menghantamnya.
Hingga saat Rini menghalangi bapaknya, ia mengalami pingsan dan saat setengah sadar, Rini diperlihatkan banyak sekali mayat hidup dan gerombolan sekte sesat pengabdi syaiton. Ritual itu dipimpin oleh adik bungsunya yang menjadi jelmaan syaiton. Sementara Dani dan dua temannya ditangkap oleh gerombolan sekte sesat pengabdi setan. Mereka menyaksikan bapaknya disiksa dengan sangat sadis. Bapaknya diikat dan ditarik oleh kuda dari segala sisi. Kemudian adik bungsunya memberikan daun sakti agar ini berhalusinasi dengan menjalankan kehidupan sesuai keinginannya, yaitu kuliah di luar kota. Namun Rini berteriak dan berhasil memuntahkan daun sakti yang ia makan hingga Rini kembali tersadar. Beberapa saat kemudian, datanglah sosok pahlawan Joglo menyelamatkan mereka. Joglo menembaki para mayat hidup dan gerombolan sekte sesat pengabdi setan. Dengan senjata sakti yang mirip timun kamar ini, Joglo berhasil menakuti Raja Iblis hingga ia kabur dan menghilang. Lalu mereka semua kabur dari rusun itu dengan perahu karet yang dibawa Joglo. Di perjalanan, Joglo menceritakan bahwa dulu bapakmu adalah seorang polisi. Pada tahun 1955, ketika ia bertugas, ia menemukan alat pemujaan iblis dan mengajak sang ibu agar mereka dikaruniai banyak anak. Namun setelah 4 anak lahir, bapaknya ingin mengakhiri sekte sesat ini dengan syarat bapaknya harus membunuh 1000 jiwa dan mengumpulkan jari mereka. Hingga fakta terungkap bahwa di balik tragedi Petrus pelakunya adalah bapaknya Rini. Kata Pak Joglo, tragedi Petrus ini tidak akan berakhir. Bahkan ia mengatakan bahwa beberapa puluh tahun ke depan akan ada kejadian besar yang akan menggemparkan dunia perfilman di Indonesia. Hingga saat film akan berakhir, kita melihat pelaku pemuja setan sedang berdansa di rusun pada lantai 14. Film berakhir, Kokolapat pamit, bye-bye.